Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin perlu kalian perhatikan, kita perhatikan sama-sama. Pertama apa kira-kira? Yakni persiapan. Segala hal itu perlu dipersiapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun, apa artinya? Apa? Hafiz? Wal tanzur nafsun, dan lihatlah diri sendiri, dan lihatlah. Lamnya itu artinya apa? Wal tanzur, seperti wal takun. Lam apa namanya? Lam kan ada lam huruf jar, ada lam taukid, ada lam taklil, ada lam amar. Nah kalau wal tanzur ini lam apa kira-kira? Sudah kan belajar ya? Ada lam juhud di Jurumiyah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya apa kira-kira? Fauzan, apa artinya? Lihatlah. Itu perintah berarti kan? Ya, berarti lamnya lam amar. Dan hendaklah memperhatikan. Siapa yang memperhatikan? Fa'ilnya nafsun. Wal tanzur nafsun. Hendaklah setiap diri itu memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Ma qaddamat lighad, apa yang sudah dilakukan lighad untuk hari esok. Jadi yang dilakukan sekarang untuk persiapan hari esok itu apa? Hari esok itu apa maksudnya? Kehidupan setelah kita wafat. Jadi Allah ingin menegaskan kita semua ini supaya persiapan apa? Menghadapi kehidupan setelah wafat. Persiapannya apa? Pertama disuruh ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian setelah itu kan ayatnya juga berbunyi wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Ini hidup ini berarti persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Secara umum garis besarnya begitu ya. Sehingga ini harus senantiasa kita perhatikan. Kalian perhatikan. Kita ini diciptakan itu bukan untuk semata-mata hidup di dunia, bersenang-senang, bermain-main. Enggak, tapi semua aktivitas kita, termasuk kalian di pondok ini, itu adalah dalam rangka persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk setelah kematian. Kenapa? Gitu lah. Kan mati juga kita nanti. Ini tahun 1446 Hijriah. Semua bakalan meninggal. Tidak peduli siapa yang lebih dulu, yang lebih tua ataukah yang lebih muda, tidak ada jaminan. Saya punya murid baru kelas 1 sanawiyah. Setelah liburan panjang kemarin itu tidak masuk lagi, meninggal. Liburan puasa dulu. Kena kanker, operasi, meninggal. Masih muda dari kalian. Padahal sehat, kelihatan sehat. Sehingga tidak ada jaminan. Ada yang kecelakaan,
masih anak-anak, meninggal juga. Sehingga Allah katakan persiapkan hidup ini untuk kehidupan setelah wafat. Kenapa? Kalau sudah lewat ya, meninggal, tidak bisa berbulik, tidak bisa berbulik lagi. Nah, itu bicara persiapan ke yang lebih jauh, ini kehidupan setelah meninggal. Nah, persiapan untuk hidup di dunia ini itu juga perlu ya, misalnya Allah katakan dalam Al-Quran, Nabi itu disuruh mempersiapkan diri menghadapi musuh ya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah ya, untuk menghadapi mereka musuh kalian itu min quwwatin, segenap kekuatan. Jadi kalau tadi ada jalan hidup ini mati itu perlu dipersiapkan, tiap langkah kehidupan itu juga perlu persiapan. Menghadapi musuh ada persiapannya. Wa mir ribatil khail, apa yang dipersiapkan dicontohkan oleh Allah, yakni apa, dari ribatil khail, kuda-kuda yang ditambatkan, maksudnya kuda perang siapin. Turhibuna bihi atuwallahi wa atuwakum, yang dengan itu Allah akan menggentarkan, engkau menggentarkan musuh-musuh itu. Jadi Allah bikin musuh kalian gentar bihi, dengan persiapan tadi. Jadi ada ketemu musuh, ini sebelum meninggalkan gitu, ada ketemu musuh, suruh persiapan. Ada ayat lain apa kira-kira yang tentang persiapan? Apa? Yang hafal banyak 30 juz sudah hafal. Ya. Kira-kira persiapan ayat apa? Di surah Al-Jumu'ah misalnya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ada kan? Apa Jai, coba Jai jelasin. Ayat itu tadi tentang apa? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Coba apa? L. Apa L? Faida. Apa faida? Itu ayat tentang apa? Sudah hafal lah itu surah Al-Jumu'ah? Belum. Siapa yang sudah hafal? Ini mulai juz 1 terus gitu kan? Enggak, juz 28, 29, 30 belum? Udah, berarti itu sudah harusnya ya. Sudah ya. Al-Jumu'ah. Apa? Siapa lagi? Fikar jauh di sana. Apa fikar? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apa artinya? Faiza aja, faiza apa? Idza, jika, maka jika qudiyatis sholatu, apa? Qadha, yaqdi, qadaan. Qudiyatis sholat, sholat telah selesai, kan gitu artinya ya. Jika sholat sudah selesai, sholat apa? Sholat Jumu'at. Terus suruh apa oleh Allah Ta'ala? Fantashiru fil ard. Apa? Ya, menyebarlah kalian semua fil ard, di muka bumi. Boleh napuk sumur enggak? Ini di muka bumi di dalam ya, enggak boleh. Itu boleh ya. Maksudnya suruh bekerja. Wa batahu min fadlillah. Apa coba artinya? Ibtahu. Sampai
Ibtaghu itu fi'il amar. Ibtaghi fa'il apa yang disuruh banyak. Ibtaghu wabtaghu, carilah, carilah oleh kalian min fadlillah, apa, karunia Allah Ta'ala. Coba perhatikan ayat itu ya. Ayat itu pertama nyuruh apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Pertama kan disuruh sholat itu ya. Tinggalkan jual beli, kerjaan tinggalkan. Terus sholat. Nah, selesai sholat Allah suruh tadi fantashiru fil ard. Jadi itu artinya apa? Ibadah ya. Itu Allah tidak ingin membuat manusia itu lupa dengan hidupnya. Jadi tadi di ayat tadi persiapan mendapatkan akhirat. Ini saya katakan sebelum akhirat itu kan ada dunia ini yang perlu juga dipersiapkan. Tadi suruh sholat, setelah sholat suruh bekerja. Allah ingin ngingetin kehidupan yang jauh besok itu ada sekarang yang juga perlu dipersiapkan. Terus Allah sebut di situ apa? Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Nah, Allah ingin beritahu di situ bahwasanya yang didapat itu karunia. Karunia itu apa? Karunia. Bedanya dengan upah apa? Upah. Karunia itu pemberian Allah Ta'ala. Bekerja disuruh, apa yang didapat itu jangan lupa itu pemberian Allah kasih. Sehingga jangan lupa ketika kita bekerja itu dapat hasil, terus kita merasa ini karena kepintaran kita. Sama seperti kalian belajar setelah sholat mutola'ah, kemudian apa, menambah hafalan, belajar, terus ternyata dapat. Nah, itu perlu di dalam hati ditata bahwasanya apa yang kita dapat itu karunia Allah Ta'ala, pemberian. Jadi jangan berpikir karena kepintaran kita, jangan berpikir karena usaha kita, tapi karunia Allah berikan kepada kita karunia, pemberian. Termasuk kalian bisa hadir di sini, yaitu karunia, pemberian Allah Ta'ala. Itu yang harus munculkan dalam hati. Alhamdulillah bisa hadir, alhamdulillah bisa mondok, alhamdulillah orang tua setuju. Itu bentuk semua karunia Allah Ta'ala. Alhamdulillah bisa belajar, bisa konsentrasi. Kalau tidak bisa konsentrasi, tidak bisa, maaf. Walaupun duduk di sini ya, megang pulpen, megang kertas, tapi pikirannya masih layar ini, apa, free fire. Ada gitu, wow, sambil lihat Al-Quran masih tergambar game. Maka bisa konsentrasi, itu karunia Allah Ta'ala. Kalau tidak bisa konsentrasi, minta kepada Allah diberikan karunia tadi. Bisa serius, bisa hati tenang, tidak gelisah, bisa mentaati peraturan pondok ya. Usahakan, tapi ketika itu dapat, yakin dalam hati, mantapkan itu bukan karena kehebatan usaha kita semata-mata, tapi tadi Allah sebut itu min fadlihi, karunianya. Kan banyak orang pinter ya, ketika bekerja tidak dapat duit. Orang pinter miskin banyak. Jadi tidak kemudian kepintaran itu korelasinya positif terhadap harta, enggak. Ada orang yang bodoh tapi kaya dia. Enggak sekolah tapi gelarnya banyak profesornya. Kaya.
dari sisi harta itu. Sehingga ini persiapan itu semua perlu, tapi tetap harus dilandasi yang kemarin pertama kita sampaikan di kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim, itu harus ada keikhlasan. Dikajilah di rumah kitabnya. Nanti kita lanjut ya, adalah kitab kemarin Adabul Alim wal Muta'allim. Kita bahas nanti Adabul Muta'allimnya aja. Jadi itu adabnya. Yang kedua, menata sikap tadi. Ketika dapat ilmu atau apa, jangan merasa itu karena kehebatan diri semata. Tunjukkan ya, dalam hati itu harus ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berikutnya, dalam belajar sekalipun, meskipun itu karunia Allah, bentuk rasa syukur itu adalah dengan menggunakan karunia Allah sebaik-baiknya. Kalian mondok, ini sudah bentuk dari Allah berikan kemudahan. Tidak semua orang bisa mondok. Yang mondok itu tidak semua orang bisa belajar betul-betul. Ada yang mondok sampai jauh-jauh, kerjaannya main pula aja yang dipikirin, sehingga tidak bisa dapat apa-apa. Ada yang mondok yang dipikirin pacaran aja. Maka ketika sudah dapat karunia berupa kesempatan belajar, ya, orang tua ikut nanggung biayanya, orang tua kalian. Kalau dulu itu para ulama bisa bekerja, bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri itu mau belajar, beliau menyisihkan waktu untuk bekerja. Karena apa? Beliau sadar bahwasanya orang itu kalau sudah balik itu mestinya bisa berdiri sendiri. Sehingga beliau ini mau bekerja untuk belajar juga. Tapi ibunya mengatakan, "Nak, engkau tidak usah bekerja." Ibunya mintal benang jadi kain. Ibu aja yang mengongkosi. Jadi fokus belajar. Tapi perhatikan, Nak, kata ibunya. Ya, kalau engkau sudah belajar dapat pelajaran 10 huruf, nggak usah banyak-banyak, 10 huruf aja, artinya enggak banyak itu. Bukan dihitungi ABCD-nya enggak. Tapi maksudnya dapat ilmu sedikit itu, maka perhatikan di dalam dirimu itu ada enggak rasa bertambah takut pada Allah Ta'ala, bertambah kewibawaan, wibawa dari apa sikap kita kepada Allah Ta'ala itu menganggap kita ini rendah. Ada enggak itu? Bertambah kehati-hatian dalam bersikap. Ada enggak itu? Kalau itu tidak ada, maka ilmu itu belajar engkau tidak berguna. Ini kata ibunya Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar akhirnya, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i kemarin ya, di Adabul Muta'allim Imam An-Nawawi itu kan ada itu. Itu kan ada Imam Asy-Syafi'i berikan keutamaan belajar bahasa apa kemarin, kalau wa man ta'allamal apa lughah apa kemarin ujungnya, siapa yang belajar bahasa apa dapat apa, kata Imam Syafi'i. Di kitabnya ada di bawah, Adabul Alim wal Muta'allim kemarin. Kalau tidak salah, wa man ta'allamal lughata raqqa tab'uhu, maka perangainya akan lembut. Kalau belajar hisab apa? Wa man ta'allamal hisab apa? Jazila ra'yuhu. Belajar matematika, belajar berhitung akan banyak idenya. Belajar fikih apa kemarin? Ada kan itu. Akan kuat hujahnya. Tapi di ujungnya kan Imam Syafi'i katakan apa itu? Apa? Ingat. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Siapa yang tidak menjaga dirinya,
sudah banyak belajar, kok utamanya banyak, tapi tidak mau menjaga diri, maka ilmu yang dikaji tidak akan bermanfaat, jadi bahaya. Sehingga kalau ini di sini pertama ya tadi, niatkan kembali, ikhlaskan niat. Apa yang didapat itu banyak bersyukur. Bersyukur itu ya gunakan karunia itu untuk nambah dekat, nambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kasih waktu banyak, jangan disia-siakan. Kalau malas gimana? Sudah capek. Kan ada dulu ulama siapa yang saya sampaikan. Kalau malas sudah capek menghafal, bisa beralih ke yang lain. Berzikir. Malas belajar, berzikir. Ada di kitab ini ya, Hidayatul Azkiyah. Tidak di sini saya menyampaikan itu. Jadi kalau kita jenuh menghafal, ganti berzikir. Jenuh berzikir, baca sholawat. Kejenuhan itu semua itu masih bisa dilampiaskan dengan itu apa? Ngetek ini adalah terbangannya adalah. Jadi kita jenuh, coba baca seni, tidak apa-apa belajar seni itu. Jalan juga tidak apa-apa membunuh kejenuhan, tapi izin. Ya, jangan jalan tidak izin ke wali asrama, izin mau jalan kemana. Ya. Kalau mau jalan aja muter di lapangan itu tidak perlu izin 10 kali. Ya, sambil beristighfar kan bisa, astagfirullahaladzim, ya, muter lapangan sambil bawa sapu. Ya, bisa sambil nyapu. Jenuh itu begitu, atau tidur, tapi tadi disesuaikan, jangan tidur terus. Alasan Ustadz kemarin mengatakan kalau jenuh tidur, jadi ada pelajaran kemudian izin tidur. Tidak begitu, adabnya dijaga lah. Karena itu nanti manfaatnya ke kalian. Jadi persiapan di dunia itu begitu. Nah, yang berikutnya yang perlu dipersiapkan secara spesifik untuk kehidupan kalian ke depan ini apa? Kemampuan apa? Ini ingin saya ulang kembali. Pertama itu kemampuan menulis. Ya, nulis. Makanya ada pelajaran imla. Nanti ada diktekan bahasa Arab atau apa, kalian tulis mestinya bisa. Yang salah nulis nanti salah makna. Yang kedua itu kemampuan membaca dan memahami. Sebelum itu kemampuan mendengar ya. Ini kemampuan paling mendasar, dengar, memperhatikan. Yang kata di Al-Ghazali dulu apa? Awalul ilm as-samtu. Awal ilmu itu kan diam. Kemudian apa? Husnul istima', mendengarkan dengan baik. Jadi belajar dengerin, belajar memahami apa yang didengar. Kemudian apa? Membaca kitab dan memahaminya. Yang berikutnya tadi menulis itu menulis apa yang kalian pikirkan, tulis. Berikutnya lagi berbicara. Makanya nanti latihan bicara. Ini ada aula, dijadikan musola itu nanti. Mungkin bisa latihan kalian. Gantian mengimami, mimpin wiridan. Terus nanti majelis dibuka, insya Allah kalian mimpin baca rotib misalnya, bisa. Gantian mimpin baca rotib haddad ya. Mulai siapa kan dulu, Fauzan nggak yang besar dulu baca rotib haddad. Nanti di streamingkan biar bapaknya melihat. Ini supaya orang tua kalian yang kangen itu yang bisa melihat di YouTube. Nah, itu semua dipersiapkan. Pintu ilmu itu di situ. Kalian bisa
membaca dan paham, ya, kalian punya pikiran bisa menuliskan dan orang paham yang kalian tulis itu. Kalian punya pikiran dari pemahaman kalian itu, kalian bisa menyampaikan dengan baik dan orang bisa memahami yang kalian sampaikan. Itu kan bagus, itu kemampuan. Tidak perlu sekolah, kayaknya seperti itu cukup. Ilmu sekarang banyak, kalian dengar paham dengan lurus pahamannya, membaca bisa paham dengan baik. Dari pemahaman kan itu dapatnya. Dari telinga berarti mendengar, dari mata membaca atau melihat. Pintu ilmu di situ. Tidak ada pintu ilmu yang lain ya secara indrawi. Pintu ilmu ya cuma telinga dan mata. Ya, kalau orang buta mungkin bisa meraba itu, tapi dia awalnya dari telinga dengar, oh ini huruf A begini, ya, baru meraba. Makanya Allah katakan di Al-Insan itu, ya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali fa'innahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari air yang terpancar. Nabtali, kami akan uji dia. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan manusia itu sami'an, mendengar, basiran, melihat. Karena pintu ilmu dua itu, melihat dan mendengar. Nah, yang paling banyak penglihatan masuk ilmu itu dari membaca. Membaca, ya, melihat perilaku itu dapat pemahaman. Yang kedua, suara kayak gini, mendengar dapat pemahaman. Dan terus mengeluarkan ilmunya untuk memberi manfaat ke orang, paling banyak kan dari tangan nulis, dari mulut ngomong, dari perilaku beri contoh. Jadi ketika mendengar dia paham, melihat ya, dia paham, membaca dia paham, pahamannya tertata dengan baik. Ya, nanti mungkin kita belajar ilmu-ilmu yang kalian kaji itu kan untuk menata supaya informasi yang masuk itu tertata dengan benar, pahamannya lurus. Sudah paham, bisa menuliskan yang difahami itu. Saya jadi tulisan, orang dapat manfaat. Bisa ngomong dengan benar, dapat memberi manfaat kepada orang lain. Nah, itu hal-hal yang dipersiapkan sekarang. Ya, mumpung masih di pondok.